Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gurung Gunung. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Hasanah, guru pendidikan agama Islam kelas 7 di SMP Negeri 12 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang pertama yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini dan mendapatkan update video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendapatkan file presentasi dari video ini, silakan bisa diunduh di kolom deskripsi. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah diharapkan peserta didik mampu mempelajari dan memahami iman kepada Allah, menyebutkan pengertian Asmaul Husna yang meliputi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir, serta mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Iman kepada Allah. Secara bahasa, iman berarti percaya. Secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kesimpulannya, iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah dan menunjukkan keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia. Hukum beriman kepada Allah untuk setiap umat muslim adalah wajib ain. Wajib ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang yang sudah mukallaf atau orang Islam yang berakal dan sudah masuk usia balik. Selain beriman kepada Allah, kita juga harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul utusan Allah, hari kiamat dan kodo dan qadar Allah. Dalil yang menunjukkan beriman kepada Allah dapat kita lihat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Salah satu dalil beriman kepada Allah adalah Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Asmaul Husna. Orang yang beriman kepada Allah pasti meyakini dan beriman kepada Allah sepenuh hati, termasuk beriman kepada nama-nama Allah yang mana nama-nama ini menggambarkan kebesaran zat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang baik dan indah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Asmaul Husna. Asma artinya nama, sedangkan Husna artinya baik. Kemudian secara harfiah gelar, sebutan dan nama-nama Allah ini disesuaikan dengan sifat-sifat Allah. Dan sifat serta nama ini pun menyatu dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli tentang Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, "Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Di video ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khabir artinya Maha Waspada. Allah menciptakan makhluk dengan berbagai ragamnya, semuanya diketahui oleh Allah penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin, tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun itu lembut dan sangat kecil,
Melihat apa saja yang ada di bumi dan di langit, bahkan seluruh alam ini dapat dipantau. Contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna Al-Alim, Maha Mengetahui. Belajar dengan giat, rajin membaca agar cakrawala pikiran terbuka. Rajin berdiskusi, gemar berorganisasi agar pengetahuan bertambah. Mengajarkan cara berwudu yang baik dan benar. Membimbing dan membantu adik mengerjakan PR. Membantu teman menjelaskan materi pelajaran yang belum dipahami dengan baik. Al-Khabir, Maha Waspada. Selalu teliti dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat milik sekolah. Selalu teliti dalam membaca soal yang diberikan oleh guru. Belajar dengan rajin, sehingga soal dan tugas sekolah dapat dikerjakan dengan mudah. Jika kamu ketua kelas, teliti dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. Jika kamu seorang bendahara, berhati-hati dan teliti dalam menghitung dan menyimpan uang kas. As-Sami', Maha Mendengar. Mendengarkan dengan seksama ketika ibu atau bapak guru sedang menjelaskan di kelas. Mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru. Berkata yang baik kepada guru dan siswa di sekolah sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan semua perkataan manusia. Patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Tidak sembarangan berucap kata-kata yang maknanya buruk sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dan setiap perkataan adalah doa. Ketika mengadakan rapat keluarga, lebih banyak mendengar dan memahami ketimbang banyak bicara. Al-Bashir, Maha Melihat. Tidak acuh tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. Mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini baik gunung, laut, matahari, dan sebagainya guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghabiskan waktu untuk membaca, menghafal, mentadaburi, serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, memperhatikan dan menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru kita dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.